Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Muhammad Aldiza dengan NIM Gen002462. Saya dari kelompok B4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mediastinum. Jadi, mediastinum itu adalah kompartemen sentral di dalam kavitas torakis yang terletak di antara kedua pleura parietalis mediastinalis dari paru-paru kanan dan juga kiri. Mediastinum itu dia memanjang secara vertikal dari apertura torakika superior di bagian atas hingga ke diafragma di bagian bawah, serta dia juga terbentang secara anteroposterior dari permukaan posterior sternum hingga ke permukaan anterior dari vertebra thoracicae. Ruang ini itu berisi banyak struktur vital tubuh, termasuk jantung dan perikardium, trakea, esofagus, pembuluh darah besar seperti aorta, vena cava superior dan inferior, arteri dan vena pulmonalis, lalu juga ada limfonodi, serta berbagai nervus seperti nervus vagus, nervus phrenicus, dan juga truncus simpatis. Secara anatomi, mediastinum ini dibagi menjadi dua bagian utama. Ada mediastinum superius dan juga mediastinum inferius yang dipisahkan oleh bidang imaginer horizontal pada level angulus sterni, persendian manubrio sternalis, ke discus invertebralis antara vertebra thoracica 4 dan juga 5. Untuk yang mediastinum superius, itu dia berada di atas garis ini dan juga mengandung berbagai struktur penting seperti arcus aorta dan juga cabang-cabangnya, yaitu truncus brachiocephalicus, arteri carotid communis sinistra, dan juga arteri subclavia sinistra. Lalu ada juga vena brachiocephalica dextra dan sinistra yang menyatu membentuk vena cava superior bagian atas trakea, esofagus bagian superior, nervus vagus, nervus phrenicus, serta ductus thoracicus dan juga beberapa nodus lymphaticus. Kalau untuk yang mediastinum inferius itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, ada anterior, median, dan juga posterior. Kalau untuk mediastinum yang anterior itu letaknya di antara sternum dan juga perikardium yang fibrosum, serta biasanya hanya mengandung jaringan lemak, jaringan ikat longgar, beberapa kelenjar timus terutama pada anak-anak, serta nodus lymphaticus dan juga pembuluh kecil. Kalau untuk yang mediastinum media, dia itu adalah bagian yang paling sentral dan terpenting karena dia mengandung jantung yang dibungkus oleh perikardium, akar-akar pembuluh darah besar seperti aorta ascendent, arteri dan vena pulmonalis, bagian bawah vena cava superior serta vena cava inferior, lalu ada nervus phrenicus serta bagian terminal dari trakea sebelum bercabang menjadi bronkus utama. Kalau untuk yang mediastinum posterior itu terletak di belakang perikardium dan mengandung esofagus bagian torakal, lalu ada aorta thoracalis descendens, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, serta jaringan saraf otonom seperti plexus esophagus dan juga truncus simpatis. Nah, fungsi mediastinum ini sangat vital. Mengapa? Karena dia itu menjadi tempat lalu lintas berbagai sistem tubuh. Ada sistem kardiovaskular, respirasi, pencernaan, limfatik, dan juga saraf. Nah, oleh karena itu, gangguan di mediastinum itu bisa berdampak serius. Secara klinis, mediastinum ini merupakan tempat potensial munculnya berbagai kondisi patologis seperti tumor mediastinum, terutama pada timus, lalu kelenjar tiroid ektopik, lalu limfoma, ada aneurisma aorta, mediastinitis, dan kompresi trakea atau esofagus. Nah, selain itu juga prosedur medis seperti torakotomi atau pembedahan untuk membuka rongga dada, lalu ada tube torakostomi, yaitu pemasangan selang dada untuk mengeluarkan udara atau cairan dari kavitas pleuralis, serta torakosentesis, yaitu pengambilan cairan pleura dengan jarum, yang mana itu seringkali melibatkan orientasi anatomi terhadap struktur mediastinum. Untuk sebagai tambahan, kalau dari secara embriologis, struktur-struktur dalam mediastinum itu berasal dari berbagai lapisan germinal. Jantung dan pembuluh darah besar itu berkembang dari Mesoderm splanchnic
Sedangkan kalau trakea dan juga esofagus itu berasal dari foregut endoderm. Nah, mediastinum ini sendiri terbentuk saat perkembangan rongga tubuh intraembriotik itu ketika septum transversum, lipatan pleuroperikardial dan juga lipatan pleuroperitoneal itu membentuk sekat yang memisahkan kavitas pleuralis dan juga kavitas perikardialis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.